dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tuhan memberkati. Misteri hantu ruang resital. Disiplin. Kata yang terdengar asing bagi kalian. Apa disiplin itu seperti bapak-bapak tentara atau polisi yang sedang baris berbaris? Atau kalian membayangkan disiplin itu hidup di asrama yang begitu ketat peraturannya dan setiap saat bisa kena hukuman kalau bersalah? Kalau kalian berpikir seperti itu, kalian pasti akan berpikir kalau disiplin itu tidak enak, gak asik, kuno, dan lain sebagainya. Jangan keliru, disiplin itu sangat luas pengertiannya. Nah, disiplin menurut kamus berarti melatih dan mengendalikan tubuh dan pikiran sehingga kita selalu dapat melakukan sesuatu yang positif. Tentunya melakukan sesuatu sesuai firman Tuhan, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, rajin mengasah kemampuan, dan lain sebagainya. Berikut ini kita akan mendengarkan bersama-sama cerita teman kita Peter mengenai temannya yang menerapkan disiplin. Siap-siap ya, ceritanya seru loh. Sekolah musik Edinburgh, Inggris, sekolah setara sekolah menengah pertama yang sudah berdiri puluhan tahun di kota Edinburgh, merupakan sekolah yang istimewa. Mengapa? Karena anak-anak yang dapat bersekolah di sana adalah anak-anak yang memiliki bakat di bidang musik. Mereka tinggal di asrama dan hanya dapat pulang di akhir semester. Selain menguasai dasar seni musik, anak-anak juga dituntut untuk menguasai pelajaran biasa seperti di sekolah-sekolah lainnya. Karena itulah cukup sulit untuk dapat bersekolah di situ. Peter boleh berbangga hati karena ia dapat masuk ke sekolah bergengsi. Peter memang menyukai musik sejak kecil. Karena itu ia tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di hari-hari pertamanya. Ia bahkan sudah memiliki banyak teman, di antaranya Mary dan Andy. "Bagaimana Peter?" tanya Mary. "Sudah belajar untuk tes piano hari ini?" "Ya lumayanlah, untuk sekedar lolos dari kemarahan Ibu Ellison," senyum Peter sambil menggaruk belakang kepalanya. "Ya, kamu beruntung cukup pandai di bidang piano. Kalau aku sih cukup kepayahan untuk berlatih," keluh Andy. Pelajaran piano merupakan momok yang cukup menakutkan bagi anak-anak. Sudah pelajarannya sulit, ibu gurunya galak pula. Meski demikian, piano merupakan pelajaran wajib yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Hari itu, sebelum pelajaran dimulai, Ibu Ellison memperkenalkan seorang anak baru. "Nah anak-anak, ini teman kalian yang baru bergabung dengan kita hari ini," kata Bu Ellison pada anak-anak. "Kamu bisa perkenalkan dirimu pada teman-temanmu," katanya lagi pada anak baru itu. "Selamat pagi, perkenalkan, namaku Jacob," katanya sambil mengangguk. "Sekarang kamu boleh bergabung dengan teman-temanmu," kata Bu Ellison pada Jacob, sambil mempersilakannya duduk. Jacob duduk di bangku paling depan. Pelajaran piano hari itu pun dimulai. Semua siswa diminta menunjukkan hasil latihannya. Ya, entah karena belum menguasai materi atau memang masih baru, Jacob cukup kesulitan mengikuti pelajaran hari itu. Beberapa kali ia kena marah Bu Ellison karena salah memainkan not. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan, saya harap kalian semua sudah menguasai materi yang diberikan. Maksudku, semua, tutupnya di akhir pelajaran sambil melirik ke arah Jacob yang cuma bisa menunduk. Kelas pun bubar. Anak-anak beranjak kembali ke asrama. "Wah, beruntung ada Jacob," cengir Andy. "Karena ada dia, aku tidak jadi dimarahi Bu Ellison. Jacob bermain lebih buruk daripada aku." "Jangan begitu dong," tergur Mary. "Dia kan masih baru, mungkin dia masih bingung. Kasihan Jacob." "Ya Andy, kalau masih baru, siapapun juga pasti kesulitan. Daripada mengejek, lebih baik kita belajar untuk lebih baik. Materi minggu depan lebih sulit loh," kata Peter. Benar saja. Minggu berikutnya, Bu Ellison kembali menguji anak satu demi satu. Saat Jacob maju untuk diuji, Andy sudah senyum-senyum sendiri. Pasti dia akan dimarahi Bu Ellison lagi. Tapi apa yang terjadi?
Jacob dapat memainkan piano dengan baik sekali. Semua anak kagum. Begitu pula dengan Ibu Ellison. Malah Andy yang kurang berlatih, jadi dia kena marah oleh Ibu Ellison. Bagus sekali, saya puas dengan hasil kalian hari ini, terutama Jacob. Kamu harus belajar dari Jacob, Andy, kata Bu Ellison. Pelajaran kita sampai di sini. Sampai minggu depan dan gunakan waktu latihan kalian sebaik-baiknya. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana dia bisa bermain sebaik itu? Gerutu Andy setelah keluar dari ruang kelas. Makanya Andy, kamu jangan terlalu banyak main di waktu latihan, canda Mary. Aku sudah latihan kok, kata Andy sambil cemberut. Peter cuma tertawa mendengar perbincangan mereka. Meski begitu, di dalam hati ia juga agak heran. Bagaimana Jacob bisa belajar secepat itu? Tidak ada anak-anak yang maju secepat Jacob, sekalipun mereka manfaatkan jam latihan mereka 2 jam setiap harinya. Beberapa waktu kemudian, anak-anak mulai membicarakan keanehan yang terjadi di ruang resital Edinburgh. Mereka berkata kalau setiap tengah malam mereka selalu mendengar langkah-langkah kaki sayup-sayup di bangunan yang letaknya cukup jauh dari asrama. Mereka juga melihat cahaya mondar-mandir di sekitar bangunan itu. Mereka bahkan mendengar piano di ruang itu bisa bermain sendiri. Ada desas-desus kalau itu mungkin hantu Van der Gouter, seorang guru piano tua yang dahulu ditemukan meninggal ketika sedang bermain piano di ruang resital itu. Ketika ditemukan, kepalanya telah terkulai di badan piano, tetapi jari-jarinya masih ada di atas touch piano, seolah masih ingin menyelesaikan lagu yang tengah dimainkannya. Mungkinkah hantu Van der Gouter kembali dan ingin menyelesaikan lagu yang ia mainkan ketika ia meninggal dulu? Hihihi. Meski anak-anak yang lain ketakutan, tidak demikian halnya dengan Peter. Ia tidak percaya hantu itu ada. Ia malah merasa penasaran. Malam itu ia berencana untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ketika anak-anak lain sudah tidur, setengah jam sebelum pukul 12 malam, ia membawa senter menyelinap keluar dari kamarnya. Peter mengendap-endap di koridor menuju bangunan tua itu. Ia hendak berbelok ke belakang asrama ketika tiba-tiba ia bertabrakan dengan sebuah sosok. Aduh! Ia dan sosok itu jatuh terduduk. Peter? Tanya sosok itu sambil menyorot senter ke wajah Peter. Mary, sedang apa kamu di sini? Tanya Peter begitu menyadari kalau yang ditabraknya itu Mary. Sama denganmu, kata Mary sambil merengut dan membersihkan debu dari jaketnya. Kamu penasaran kan dengan kisah hantu itu? Peter cuma nyengir. Mereka berdua kemudian menunggu tidak jauh dari gedung resital untuk menanti apa yang akan terjadi. Peter melirik jam tangannya, pukul 12 tepat. Hei, lihat itu, bisik Mary sambil menarik lengan baju Peter. Dari kejauhan mereka melihat sebuah cahaya bergerak memasuki gedung resital dan menghilang di balik pintu gedung itu. Ayo Mary, mereka berdua segera berlari menuju gedung tua itu. Tunggu, kata Mary menahan Peter. Udah apa? Nanti kita akan kehilangan jejak. Mary menaruh jari telunjuknya di depan mulut sambil menunjuk ke suatu arah. Peter melihat ada satu sosok lagi sedang mengintip di balik semak di depan mereka. Pelan-pelan Peter bergerak mendekati sosok itu. Setelah dekat, ia segera menangkap sosok itu. Ampun, tolong jangan tangkap aku. Mary segera menyorotkan senter ke wajah orang itu. Orang itu ternyata Andy. Kamu, jangan-jangan kamu ada kaitannya dengan urusan hantu ini. Aku, amit-amit, kata Andy pucat dan gemetar. Tadi aku cuma hendak mengambil buku catatanku yang tertinggal di ruang latihan ketika aku melihat cahaya tadi. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami ingin menangkap hantu itu. Kamu mau ikut? Ajak Peter. Menangkap hantu? Kalian pasti sudah kehilangan akal sehat kalian, geleng Andy. Ya sudah, kalau kamu tidak ikut, kami mau masuk, kata Mary berbalik hendak pergi. Hei, tunggu, jangan tinggalkan aku takut nih, seru Andy sambil berjalan mengikuti mereka. Pintu gedung tua itu berdiri ketika Peter membukanya. Mereka bertiga menyelinap masuk ke gedung yang gelap itu. Sarang laba-laba menggelantung di langit, debu yang cukup tebal menutupi lantai dan perabot yang ada di sana, kecuali jejak-jejak kaki yang kelihatannya baru dibuat di sana. Kau lihat, bukankah hantu itu tidak ada jejaknya? Kata Peter sambil menyinari jejak dengan senternya. Hantu itu ada jejaknya atau tidak, aku tidak peduli. Sebaiknya kita segera pergi dari tempat yang mengerikan ini, kata Andy menelan ludah. Kalau takut pulang aja, kata Mary. Peter dan dia terus mengikuti jejak itu menuju ruang resital. Oh, keluh Andy. Untuk kembali pun ia takut, jadi ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Mereka berjalan mengikuti jejak kaki di atas debu.
Rupanya jejak-jejak itu menuju ruang resital. Pintu ruang resital itu setengah terbuka. Kau lihat, suaranya seperti tercekat. Jejak-jejak ini menuju ke ruang resital. Di ruang itulah Pak Van der Guthrie meninggal di pianonya. Baru saja Andy mengakhiri kata-katanya, dari dalam ruang resital terdengar suara piano berdentang-denting. Seseorang atau sesuatu sedang memainkan piano di ruang resital. Itu pasti hantu Pak Van der Guthrie, kata Andy setengah berteriak. Lari! Ketika Andy hendak berlari, Peter menarik lengan bajunya lalu menutup mulut Andy dengan tangannya. Shh! Desis Peter dan Mary nyaris bersamaan sambil menaruh telunjuk depan mulut. Senter yang mereka bawa segera dimatikan. Lihat itu! Di depan piano ruang resital itu, di bawah sinar bulan, seseorang sedang memainkan piano. Peter meraba di dinding dekat pintu, mencari tombol lampu. Begitu ia menemukan, ia menekannya. Lalu lampu menyala. Suara piano berhenti. Anak yang tadi memainkan piano berbalik karena terkejut. Jacob! Seru Peter, Mary, dan Andy bersamaan. Kalian! Misteri hantu ruang resital pun terpecahkan. Tidak ada hantu Van der Guthrie. Ternyata selama ini, karena merasa tertinggal dari yang lain, Jacob berusaha lebih banyak berlatih dari anak lain. Semua ruang latihan piano terkunci dengan rapat di malam hari. Hanya piano di ruang resital saja yang digunakan dan bisa digunakan untuk berlatih. Awalnya Jacob takut, tapi karena ingin sekali berlatih, ia memberanikan diri. Setiap tengah malam, diam-diam ia menyelinap keluar dengan membawa senter untuk bermain piano. Sejak itulah muncul cahaya-cahaya, suara langkah kaki, dan bunyi piano misterius itu. Anak-anak merasa lega. Mereka tidak lagi takut. Hanya saja, sejak itu, apa yang dilakukan Jacob membuat anak-anak sadar bahwa mereka harus berlatih lebih banyak. Tidak ada lagi anak yang malas berlatih piano. Mereka bahkan meminta sekolah untuk mengatur ulang jadwal memperbanyak jam latihan sampai 3 jam sehari. Nah anak-anak, sekalipun Jacob tidak pandai, ia berlatih dengan giat. Bahkan sampai-sampai ia mau berlatih sendiri di malam hari, hanya supaya ia bisa mengejar ketinggalannya dari teman-temannya. Dan hasilnya, bahkan Ibu Ellison memujinya karena hasil latihannya. Apa yang dilakukan Jacob adalah disiplin. Ia melatih tubuh dan pikirannya, sehingga ia selalu dapat melakukan sesuatu yang positif, dalam hal ini mengasah kemampuannya untuk bermain piano. Terkadang kita iri melihat seseorang begitu pandai, memiliki banyak kemampuan, unggul di bidang olahraga, kaya dan lain sebagainya. Sadarkah kita bahwa kita semua terlahir sama? Dulu kita semua juga bayi kecil yang tidak bisa apa-apa. Tetapi mengapa mereka bisa jauh lebih baik? Apakah karena faktor keberuntungan? Bukan. Semua itu karena mereka rela membayar harga. Mereka hanya belajar lebih giat, berlatih lebih rajin, berpikir lebih banyak, dan berusaha lebih giat dari kita. Kita juga bisa melihat contoh dari Tuhan Yesus. Ketika ia hidup di dunia, ia rajin sekali berdoa. Markus 1 ayat 32, Lukas 22 ayat 39. Tuhan Yesus juga rajin beribadah. Ia selalu datang ke rumah ibadat dan di bait Allah. Semua orang Yahudi berkumpul. Yohanes 18 ayat 20. Tidak heran saat ia berusia 12 tahun di bait Allah, semua orang yang mendengarnya sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Firman Tuhan mencatat, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Sebagai orang percaya, kita wajib hidup disiplin. Dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jika kita hidup disiplin, maka orang-orang akan melihat kehidupan kita yang baik dan mereka akan ikut memuliakan Tuhan. Apakah kalian mau hidup disiplin? Kalian tidak perlu sampai begadang malam-malam seperti Jacob. Tetapi asal kalian bisa melatih diri kalian untuk selalu mendengarkan penjelasan ibu guru dengan baik, tidak mengobrol sendiri di tengah pelajaran, mengerjakan tugas-tugas dengan rajin, dan belajar dengan giat. Itu berarti kalian sudah melakukan apa yang disebut disiplin. Disiplin juga dapat dilakukan di rumah. Misalnya tidak malas bangun pagi, tidak lupa berdoa saat pagi dan malam, membaca Alkitab dengan rajin, bahkan makan makanan yang sehat dan teratur. Berolahraga, mengurangi melakukan hal yang tidak penting seperti main game, nonton YouTube atau TikTokan secara berlebihan, itu semua adalah disiplin. Nah,
Mau kan kalian hidup disiplin mulai sekarang? Diambil dari majalah Berita GKMI Januari 2011. Jangan lupa untuk melakukan kebaikan satu hari satu kali. Tuhan Yesus memberkati.